Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di channel Betani Jakarta. Puji Tuhan, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Pendeta Vera Setiawan, yang notabene dia adalah seorang indigo. Waktu dia belum bertobat ya Ibu ya? Iya. Waktu sebelum Ibu Pendeta Vera belum bertobat, dia adalah seorang paranormal, untuk juga sebagai ahli indigo bisa menerawang ke depan. Dan puji Tuhannya, Ibu Vera sekarang sudah melayani Tuhan dengan luar biasa ya Ibu. Banyak jiwa dimenangkan dan Ibu Vera bisa menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Amen. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu sesi lagi dari Dimensi Roh, yaitu Dimensi Roh sesi keempat. Sebelum kita masuk lebih lagi, ada satu hal yang saya ingin tanyakan langsung kepada Ibu Vera ya Bu ya. Ibu Vera di channel Betani Jakarta ada Dimensi Roh 1, Dimensi Roh 2, Dimensi Roh 3, Dimensi Roh 4. Yang saya ingin tanyakan, kenapa Ibu suka sekali dengan Dimensi Roh gitu? Ada apa di dalam Dimensi Roh itu? Karena dari pengalaman pelayanan saya 40 tahunan lah ya. Jadi kalau ada yang konsultasi, ada yang telepon, bertanya gitu ya. Kalau dipelajari itu kurang lebih 99% akar-akarnya nanti ke kuasa gelap. Oh, ke kuasa kegelapan ya? Yes, semuanya. Mau perceraian, mau narkoba, mau anaknya lari, mau suaminya main selingkuh, apa aja lah semuanya. Bisnis turun semuanya. Itu semuanya karena nanti akhir-akhirnya adalah main kuasa kegelapan, keterikatan. Mayoritas dalam pelayanannya Ibu mendapatkan hal-hal seperti itu, backgroundnya sebelumnya adalah kuasa kegelapan orang-orang tersebut. Mereka tidak, mereka tetap dari kecil gitu kan. Tapi mereka tidak tahu bahwa nenek punya nenek itu main, sehingga kutuk itu masih ada. Oh, bisa kita katakan kutuk turunan ya Bu? Yes, iya. Kalau ini sebelum kita masuk ke sesi Dimensi Roh sesi 4 ya, saya ingin bertanya lagi, gimana sih cara untuk menanggulangi kutuk turunan itu? Apakah kita harus berdoa kah, pelepasan kah? Sementara kan kayak saya nih Bu ya, saya sudah dibaptis. Apakah seseorang yang sudah dibaptis itu sudah hilang kutuk turunan itu, atau masih ada kutuk turunan itu? Seperti apa? Seharusnya sudah hilang. Seharusnya. Iya, seharusnya sudah hilang. Satu kali panggil nama Tuhan Yesus, seluruhnya hilang. Cuma karena kita ini roh, jiwa, tubuh, tubuh kita, jiwa kita itu mesti mendengar, mesti melihat, mesti merasakan pelajaran, pemberitahuan. Kan kita semua dibaptis itu kan tadinya tidak mengerti firman, ya kan? Nah, dari yang saya alami juga, saya dibaptis tahun 80-an lah ya, 80-an, dan saya cuma dibilang dosa diampunin, kuasa gelap oke, dihilangin gitu kan, tapi tidak bisa kutuk. Dan sekian puluh tahun saya pelayanan, dan saya lihat juga semua orang tidak pernah bicara kutuk, hanya kuasa kegelapan, pernah main apa, dosa diampunin, ya kan, oke. Nah, akhir-akhirnya sekian puluh tahun baru saya lihat bagaimana pelayanan itu banyak yang kutuk turunan tuh belum sampai di-cut, belum diputusin. Tapi kalau kita mengerti dulu, sudah baca firman, kan biasa orang jarang ya mau kuasain firman gitu loh. Nah, itu mesti dibantu oleh mentor, oleh Pak Gemnya ya kan. Nah, baru mengerti, oh kutuk habis ya, turun deh, putus ya gitu kira-kira. Berarti seseorang yang sudah dibaptis seharusnya sudah tidak ada kutuk turunan itu. Tetapi mungkin keinginan dagingnya, bisa dibilang seperti itu gak Bu? Enggak. Keinginan dagingnya di dalam diri tidak ya? Enggak, ini masih belum keinginan daging. Karena dia tidak tahu bahwa kutuk itu udah habis diputus benar bolong, dia tidak tahu. Ini pengetahuan mengenai firman Tuhan. Gitu loh, bukan kedagingan, bukan keinginan daging. Selainnya kalau kita sudah tahu, ini jauh sekali bedanya kedagingan dengan kutuk turunan, itu beda jauh. Daging, tapi ini roh. Gitu loh.
yang udah memastikan bahwa dia akan terkena ya. Gitu. Kalau keinginan daging kan dia akan melakukan. Kalau ini dia nggak melakukan udah kena dosa. Dia belum tahu, ya belum tahu. Ya. Kan baru dibaptis gitu loh. Oke deh, gak perlu berlama-lama lagi. Pasti Bapak Ibu semuanya menunggu apa itu dimensi roh 4. Sebelum kita memulai lebih lagi, Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Ibu, saya undang Ibu untuk pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis ada di dalam kami semuanya, Tuhan, diberikan dari sorga yang mulia. Kami mengucap syukur karena kami manusia lemah, tidak berdaya. Tanpa Roh-Mu di dalam kami tidak bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan biarlah kami mengucap syukur ini, kami boleh bagikan, impartasikan Tuhan kepada banyak anak-anak Tuhan atau belum terima Tuhan, boleh mengerti Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis, Bapa di sorga. Mari bersama-sama hamba-Mu, bersama kami semuanya, supaya sungguh-sungguh tidak sia-sia Tuhan. Dan firman berkata, kalau firman diberitakan, firman dikatakan, tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala kekurangan, kelemahan kami sebagai manusia. Dan biarlah kami layak menerima firman-Mu yang kudus, karena Engkau telah kuduskan kami sekarang. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Juru Selamat dunia kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke awal pembicaraan kita tentang dimensi roh, saya boleh mengundang Bapak Ibu siapkan kertas, siapkan bolpen. Jadi setiap pengajaran dari Ibu Vera, Bapak Ibu boleh catat. Dan pada saat Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu boleh isi kolom komentar di bawah. Nanti di YouTube kita, di video ini ada kolom komentar, Bapak Ibu boleh isi dengan kebingungan Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu itu apa, Bapak Ibu boleh isi di kolom komentar. Jadi setiap pengajaran dari Ibu Pendeta Vera, kalau bisa kita catat, jadi bisa kita langsung pelajari langsung, seperti itu. Oke, saya persilakan Ibu Vera untuk memaparkan apa itu dimensi roh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya ambil kata-kata kebingungan. Ya. Dari tadi kalau ibu bingung, pasti bingung. Pasti bingung. Ya, karena ini dimensi roh tidak terlihat. Kalau orang misalnya mau pukul kita tangkis ya kan, kelihatan. Tapi ini roh yang tidak terlihat. Justru kita harus peka dan Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus taruh di hati kita ini, kita punya kepekaan dan kita mengerti. Oh, ini nih pasti bukannya manusia lagi, dikuasai oleh kuasa kegelapan sehingga kita bisa tahu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, udah selesai. Jadi kalau saya paranormal mantan, dulu setelah terima Tuhan Yesus, pekerjaan saya tuh dipanggil selalu untuk orang kerasukan, orang kejiwaan, orang mau bunuh diri, macam-macam lah ya pokoknya ya. Orang pembantu rumah tangga juga kerasukan, lalu pembantu rumah tangga atau bagaimana itu pisau bisa jalan sendiri. Maaf Bu, sebelum lanjut saya tadi agak tertarik tentang orang mau bunuh diri. Apakah itu masuk keturunan juga atau tidak? Kalau orang ingin bunuh diri, apakah lain lagi itu ada roh yang menguasai dia? Yang saya alamin, saya belum tanya orang itu bunuh diri kenapa, tapi itu biasanya pribadinya itu memang kekurangan gizi imannya, kurang firman Tuhan. Kalau kita tahu ada firman Tuhan, di situ ada pengharapan Yesus namanya. Amin. Gitu. Tapi kalau kita cuma ya so-so lah ya, begini-begini aja, pasti kita yang ringan kita bisa gampang kecil. Mulai besar lagi, iman kita tidak bisa mengalahkan persoalan itu karena kurang gizi gitu loh. Jadi bunuh diri ya kan? Gitu. Memang banyak kejadian akhir-akhir ini, apalagi di era Covid sekarang, ya orang putus asa langsung bunuh diri padahal di dalam dirinya kurang firman. Amin. Seperti itu. Oke Ibu, bisa dilanjut tentang dimensi roh tadi. Hari ini adalah dimensi roh sesi 4 ya. Kenapa dimensi roh begitu loh? Kenapa nggak alam roh gitu loh? Kenapa nggak supranatural? Serupa
tapi nggak sama gitu loh. Kalau alam roh itu alam sejagat, alam semesta Tuhan ciptakan, sehingga kalau ditanya, saya mau tanya Bapak contoh, Tuhan ada di mana? Allah ada di mana? Ada di dalam diri saya. Bagus. Wih. Setan ada di mana? Di luar. Ya. Di luar mana ya? Di luar diri saya kayaknya. Sering kalau saya diundang seminar, saya bertanya ya supaya satu perkataan tapi sekian ratus manusia mengerti gitu loh. Jadi kalau Tuhan ada di mana? Di mana-mana katanya dia bilang. Oke, lalu saya tanya lagi, iblis ada di mana? Ada di mana-mana. Ya, kurang firman nih, ya kan? Karena itu anak kecil yang ngomong gitu loh. Kan kita sudah bisa baca firman, sudah tahu ya kan? Tuhan ada di mana? Oke, Tuhan ada di saya, itu semua orang tahu ya kan? Iblis ada di mana? Di mana-mana. Nggak bisa. Jadi gimana ini? Mesti bilangnya, iblis itu ada di udara. Efesus 6 ayat sekian. Penghulu dunia kegelapan, Yes. penguasa di udara. Oh iya. Jawaban itu mesti tepat seperti kata firman, sehingga orang tidak bisa goyang-goyangin kita gitu. Oh iya. Tapi kalau iblis di mana? Tuhan di mana-mana. Jadi gimana ya? Gitu. Makanya tadi bingung ya. Jawabannya tidak alkitabiah. Ya, Gitu loh. Ya, sekarang mumpung lagi ngomong ini nih. Iblis gitu loh. Orang tuh paling takut kalau lihat kuburan. Iya, betul. Pulang biar dah sekilometer muter lagi deh gitu loh. Oh, betul. Apalagi kalau lewat kadang ada yang sampai cuci tangan, mandi, cuci bajunya dicuci gimana gitu, kayaknya serem sekali kuburan itu gimana? Ya, sebenarnya kita kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa penghulu, pemerintah, roh jahat di udara, di mana-mana ada. Cuman itu mitos kali ya, membuat kita ngeri gitu loh. Sebenarnya di sini juga di udara di mana-mana, makanya waktu kita keluar rumah pagi hari harus berdoa. Iya, betul. Karena di mana-mana setan itu gitu loh. Bukan di kuburan aja, bukan salah. Perbaharui coba cara berpikir kita, mindset kita, sehingga kita biasa-biasa aja. Lewat kuburan ya. Ya, memang tidak mudah, tapi memperingan kita mempunyai kesalahan yang besar, tidak alkitabiah begitu. Lalu ada juga waktu saya kecil ada kita naik mobil, tiba-tiba anak-anak atau kita mau pipis gitu kan, berhenti. Ya, tunggu sini. Numpang ya, anak babi mau kencing katanya. Anak babi, orang anak Tuhan Yesus kok. Iya, Anak raja dan segala raja. Kencing tinggal kencing aja gitu. Jadi kata-kata juga, satu lagi kata-kata. Halo papa, masih kecil nih anak ya. Anak saya sih udah umur 50 sekarang. Dulu masih kecil. Halo papa, Sun. Papa mau kemana? Mau cari duit gitu kan? Jangan bilang cari duit, nggak ada di firman Tuhan bilang cari duit. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka duit datang. Ini firman langsung nunjuk ke saya. Kan rumah kami berduaan, masa ke sono. Luar biasa Bapak Ibu. Terus Bu, lanjutin lagi. Ya, jadi sekarang kenapa ada kata-kata dimensi roh begitu loh ya? Oh belagu lah, dasar bekas mantan paranormal gitu ya. Justru bersyukur saya bekas mantan paranormal. Pembunuh juga dia bicaranya penjara terus ya kan. Koruptor dia bicaranya pengadilan terus ya kan. Nah saya bicaranya ya begitu-begitu terus. Penting untuk kita. Jadi kenapa dimensi roh? Karena 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di sini ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di sini rumah ini ada kemerdekaan. Jadi dimensi roh saya itu dimensi R-nya yang besar. Kalau alam roh, nggak bisa bilang alam roh itu roh besar.
Karena Tuhan tidak ada di bumi ini. Alam sejagat itu, semesta itu, ya semua roh-roh jahat. Jadi makanya alam R-nya kecil. Kalau dimensi satu ruangan, satu ruangannya kayak luasnya, lebar, panjangnya begitu, satu ruangan itu dimensi roh Tuhan di dalam hidup kita. Gitu loh, beda jauh sekali. Jadi saya senang sekali kalau itu ada ya. Dan sesungguhnya kita ini sebenarnya kalau lihat ada dukun, paranormal, orang pinter, apalah namanya, suhu lah, apalah, semuanya kan pada alam roh. Sepertinya tuh roh itu adalah roh kuasa kegelapan begitu. Sebenarnya makanya saya katakan dimensi rohnya besar itu, sehingga sebenarnya kita yang main dimensi roh Tuhan. Kita yang main? Yes. Mau nggak mau? Kenapa kita yang bisa main? Maksudnya seperti apa? Karena Allah kita roh adanya kan. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita sudah dengar seperti ini, doa kita pasti beda. Karena kita tahu roh Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan, pasti selama itu baik di mata Tuhan, pasti Tuhan akan setujui. Amin. Ya. Boleh silakan lanjut lagi. Jadi apa? Saya dari paranormal menjadi ya anak Tuhan Yesus ya, anak Bapa di sorga, Roh Kudus dalam hati saya, Tritunggal. Tritunggal ya Bu. Saya nggak suka orang bilang nggak Tritunggal tuh, jauh beda sama saya. Masing-masing boleh kan? Iya. Saya punya kepercayaan seperti itu karena firman Tuhan seperti itu katakan, ya. You boleh debat saya boleh, nggak debat ya nggak apa-apa, nggak ada ruginya, nggak ada untungnya kok. Iya betul. Cuma saya bilang itu Tritunggal. Mempercayai tentang doktrin Firman Tuhan. Tritunggal. Doktrin enggak, firman Tuhan titik udah. Firman Tuhan itu Tritunggal gitu. Iya dong, ya. Jadi kekristenan itu sebenarnya bukan agama, satu perjumpaan dengan Tuhan, pemilik surga. Dulu saya waktu jadi paranormal, saya sembah luar biasa mereka itu, luar biasa sekali. Roh yang kecil itu ya Bu ya? Apa? Roh kecil itu yang Ibu sembah waktu Ibu masih zaman paranormal. Dulu sih bilang roh besar, kalau kamu bilang roh kecil, nih. Tetapi setelah baca buku pintar, Alkitab namanya, Firman Kristus Yesus, baru saya katakan, yes Tuhan, bahwa kita ini adalah perjumpaan dengan pemilik surga. Jadi kalau ada orang masih ya gitu-gitulah ya, Kristennya gitu-gitu aja gitu kan, ya gimana nggak bisa begitu. Kamu tahu nggak itu yang kamu sembah itu adalah yang milikin surga. Maka saya ya pilih Tuhan Yesus Kristus. Saya 20 tahun paranormal nggak main-main loh. 20 tahun ya Bu? Iya. Itu indigo, saya bisa lihat A, bisa lihat B, bisa apa, bisa obatin orang, bisa orang guna-guna, santet, kita netralisir. Mau apa lagi? Ngobatin orang bisa, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu Tuhan, tapi Tuhan Yesus baik. Dia tanggap saya dan dijadikan hambanya dan mengajar di sekolah Alkitab selama 16 tahun. Wow, haleluya. Berarti Alkitabiah, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memilih Ibu untuk menjadi anaknya. Luar biasa Bapak Ibu. Boro-boro saya mau jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan, nggak usah ya. Sama orang Kristen saya benci, sebel. Kalau ke rumah saya, nggak boleh lu ada patung, nanti masuk neraka lu, gitu. Dari SD sampai kuliah. Udah ditanamkan awal. Udah begitu, tapi ya saya terima Tuhan, tidak ada kata orang pendeta datang nginjil saya, enggak tuh, betul-betul dari sorga saya dapat itu pewahyuan ya. Oke, balik lagi ke kata-kata dimensi roh. Kita lanjut ke dimensi roh lagi, dimensi roh sesi 4 ini ya. Ya. Saya ingin bertanya, yang Ibu maksud dimensi roh ini bukan roh kuasa kegelapan, bukan penghulu dunia kegelapan, tapi rohnya roh Tuhan seperti itu. Berarti kita berada di dalam ruang lingkupnya Tuhan. Ya. Nah, bagaimana tentang kutub turunan yang tadi Ibu belum kelar untuk menjabarkannya? Coba tolong ambil itu. Thank you.
ruang lingkupnya tuh air, ada Tuhan, ya kan? Tapi kita ini manusia lemah, ya kan? Banyak kekurangan, banyak malesnya, belum lagi setan pakai remote control, ya kan? Udah jangan setan-setan dulu, udah kita aja nih. Banyak telah-telah lobang-lobang, saya lobangin ya, lobangin. Mertua aja nggak ngomong 2 tahun. Mertua nggak ngomong 2 tahun. Banyak yang begitu, suami istri nggak ngomong, tulis surat, Pak, uang sayur habis. Itu benar. Nah, itu kelemahan-kelemahan kita itu ya terisi lagi. Kutuk masih ada di dalam. Kutuk itu airnya maksud ibu? Atau botolnya? Ini kan kita, Iya. ya. Oke. Nah, kita ini kan roh Tuhan. Oke. Nah, itu berkotak-kotak di sana. Oh, oke. Kita akan isi firman Tuhan tak sampai penuh. Iya. Maka ada baptisan roh namanya. Iya. Baru beres tuh. Kutuk yang tadi kutuk turunan tersebut bisa beres dengan baptisan roh tersebut. Enggak. Belum. Itu harus dengan kata-kata kita, hamba Tuhan, manusia, mentor, memberitahu dulu. Kamu ada kutuk belum? Dulu inang kamu lah, tulang kamu bawa apa? Boru apa? Opung, ya. Dukung kan dulu? Nggak tahu, gitu kan? Iya. Iya, saya kan tahu, saya tinggal di Medan. Aduh, kira-kira begitu. Jadi itu banyak yang kita tidak ketahui. Saya aja nggak tahu loh. Papi punya papi lagi, engkong punya engkong aja saya nggak tahu. Tapi biasanya. Oke. Biasanya kan ibu. Ini saya ada sedikit pertanyaan lagi. Kutuk turunan, misalnya opung, saya kebetulan orang Batak ibu. Opung kita kena kutuk turunan dari opung kita. Ya mungkin dia dukun. Nah mungkin nggak ada yang seperti ini bu. Opung saya mungkin dulu berantem sama orang, terus dia ngutukin, nanti lo rasain lo, nanti anak lo begini gini, kedampak sama anaknya atau sama cucunya. Apakah itu dimaksud sama dengan kutuk turunan juga, Bu? Pertanyaan, apakah yang dikutukin itu anak Tuhan bukan? Ya kita taruh opung saya dulu belum menjadi anak Tuhan. Iya, kena lah. Kena ya. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan, nggak mungkin itu kena lagi. Kalau sudah dibersihkan, ya kan, tidak akan kena. Tapi kalau belum, nggak jaminan ya. Saya nggak bisa jawab iya atau tidak, yes or no, nggak ada yang bisa tahu lah, itu alam roh. Tapi biasanya mah kalau tidak terima Tuhan Yesus belum ada lah di dalam kekuatannya untuk mengusir segala perkara yang tidak dikenal oleh Tuhan gitu. Oh jadi dimensi roh itu ruang lingkupnya cukup luas ya Bu ya? Yes. Cukup luas sampai hal-hal opung saya yang sudah mati sekalipun bertahun-tahun sebelum saya lahir itu bisa diselesaikan oleh Tuhan, dan itu yang dinamakan dimensi roh. Betul Ibu? Mau dengar kesaksian orang Batse juga? Orang Batse. Orang Batse apa orang Batse? Orang Batak. Orang Korea tuh ya. Nah, ada Marbun ya. Marbun lalu ibunya apa? Ibunya Inang. Opung Guru. Oh, ibunya iya. Ya. Mama Ya, mama ya. Inang. Ibunya datang dari Medan, 20 tahun batuk sampai kurus badannya gitu loh. Dibawalah kemari, mau cek ronsen paru-paru begitu loh. Lalu Pak Marbun ini cerita datang begitu ya, saya tergerak untuk datang, saya datang, dan akhirnya saya tidak bisa bahasa Batse. Nah, Pak Marbun ini yang menerjemahkan mamanya. Udah selesai bla 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 bla, dia begini terus. Ya. Saya itu, Pak Marbun tolong tangan jangan begitu atuh, kan itu kan satu kesan di mana dia lagi apa gitu kan, jangan begini gitu. Nggak bisa, tetap aja ntar begini lagi gitu loh.
Ya sudah, kita berdoa, tiba-tiba berdoa itu seperti ada satu tali tapi seperti tanduk gitu, keras gitu, warnanya beige, keren begitu. Lalu di atas tanduk itu, jauh di atas gitu, ada satu pria, wajahnya begini, rambutnya begitu, bajunya begini. Amin. Aduh Tuhan, apa artinya tuh Tuhan? Saya nggak ngerti tuh. Saya paling nggak suka setelah terima Tuhan itu penglihatan gitu loh. Kok sama aja sama dulu saya paranormal gitu. Tapi ada lah 9 karunia yang Tuhan pinjamkan kepada kita. Penglihatan, karunia nubuatan, karunia iman, karunia kesembuhan, membedakan bahasa roh, ya kan? Membangkitkan orang mati. Ya. Jadi akhirnya ya saya tadi apa? Inang itu didoakan, saya tanya. Pak Marbun tanya tuh, siapa tuh? Oh itunya. Papi punya papi apa tuh? Opung. Ya opung. Opung. Opung, kenapa opungnya begitu? Wajahnya kayaknya sangar gitu ya. Lalu opung saya dukun. Tuh, ini dia ketahuan. Opungnya dukun, lalu akhirnya udah dalam nama Tuhan Yesus Kristus putus semua dengan kutuk turunan. Nah dia ke dokter lah di RSUP di Jakarta sini. Pak Marbun, besok langsung di pekarangan parkir saya mau dengar kata-kata dokter itu apa sebenarnya. Ini satu hal roh, dimensi roh gitu loh. Saya mau tahu persis gitu loh. Langsung, iya bener Bu, nggak kenapa-napa, nggak TBC, nggak apa-apa, semua bagus katanya, cuma dikasih vitamin. Wow, ini yang namanya dimensi roh. Coba kalau nggak dikasih tahu ya kan, dia begini terus pikirannya terus diguna-guna. Orang begitu kalau udah nggak kebagian, nggak ketahuan apa sakitnya, guna-guna dan benar bukan diri sendiri yang harus dipulihkan sama Tuhan Yesus. Guna-guna yang disalahin, ya. Padahal dirinya sendiri yang harus dipulihkan dan mendengarkan firman ya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Siapa kita? Orang mana tahu? Orang punya kejadian. Ya. Oke, Bu, boleh dilanjut lagi? Ya. Tentang pembelajaran kita untuk dimensi roh. Haleluya. Terus? Jadi intinya dimensi roh dan alam roh itu berbeda ya, Bu? Enggak berbeda. Kalau saya mengenai dimensi roh, rohnya besar ya kan. Ya saya banyak kesaksian, nanti sesi terus, mudah-mudahan 20, 30, 40 episode ya. Ya karena memang 40 tahun pelayanan itu dahsyat. Tuhan berikan sesuatu kesaksian yang jumpa dengan Tuhan Yesus sendiri gitu loh, rohnya. Sehingga saya selamat lah, orang sembuh lah, bla 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 gitu ya. Nah mudah-mudahan kita bisa terus dengan dibantu oleh kolom apa tadi? Kolom komentar. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menanyakan tentang hal apapun, tentang dimensi roh, tentang kuasa kegelapan, tentang kutuk turunan, dosa turunan ada gak sih? Dosa turunan? Enggak ya? Berarti kutuk turunan atau tentang karunia-karunia yang bukan dari Tuhan, Bapak Ibu boleh mengisi kolom komentar di bawah dan Ibu Vera akan menjawab langsung dari kolom komentar Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu isi, yaitu berupa pertanyaan. Ibu Vera akan menjawabnya langsung dengan jawaban yang itu akan melegakan hati Bapak Ibu sehingga kita bisa bertobat bersama, kita bisa melayani Tuhan bersama. Demi nama Tuhan dimuliakan. Silakan dilanjut. Tutup ya. Untuk dimensi roh yang sesi 4 ini, saya ingin bertanya sekali lagi, apakah dimensi roh sesi ini apa hanya membahas tentang kutuk turunan doang? Enggak lah, sesuai dengan nanti kesaksiannya, ya. Nah kesaksian itu kita akan belajar sambil mengajar juga yang mendengar, karena orang mengajar itu kita tidak harus belajar dulu, baru kita mengajar, sama-sama lah kita. Saya jadi guru, iya, saya ngajar, iya, tapi saya lagi belajar sebenarnya untuk mengajar mereka juga gitu loh. Disertai dengan Tuhan kasih kesaksian-kesaksian yang hidup, yang dahsyat begitu loh.
Ya. Berarti ada sesi-sesi berikutnya ya. Pasti. Ada sesi-sesi yang berikutnya yang itu sangat menggemparkan ya. Menggemparkan kuasa Tuhan bagi orang-orang yang tanda kutip yang suka main kuasa kegelapan. Hati-hati, lagi sedang ditelanjangi nih sama ibu mantan paranormal. Contoh sekarang ya, contoh ya. Rumah. Kalau kita tidak jumpa dengan arsiteknya, insinyurnya, kita orang kampung lah ceritanya, belum ngerti apa-apa begitu ya. Di kampung mah cuma taruh aja tancap-tancap, udah selesai. Ternyata di kolong itu ada apa namanya? Ada apa, semen pakai apa? Coran beton. Ya, coran beton ya kan. Hanya insinyur yang bisa menerangkan bahwa ini kalau gedung sekian senti, apanya tuh namanya? Fondamennya. Ya toh? Fondasinya iya gitu loh. Jadi mesti tanya kepada yang memang di bidangnya begitu. Supaya kita tidak menjadi bingung terus gitu. Kenapa sih? Ikut Tuhan kenapa sih? Lihat Tuhan Yesus, jangan lihat persoalan. Pasti baca firman. Itu kuncinya baca. Lakukan firman. Udah. Lakukan firman. Amin. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini Dimensi Roh sesi yang keempat. Bapak Ibu jangan lupa stay terus di Betani Jakarta Channel. Saksikan di situ ada video dari Ibu Vera, yaitu mantan paranormal selama 20 tahun. Ada juga Bapak Eko Hidayat, dia mengajar tentang alam roh. Dari Ibu Gembala Betani Jakarta, yaitu Ibu Elizabeth Nuning, dia mengajarkan tentang iman, tentang kekudusan, dan tentang hari penghakiman terakhir umat manusia. Dan masih banyak pendeta-pendeta lain yang suka bergabung di channel Betani Jakarta untuk sesi pengajaran. Untuk sesi kesaksian kita ada Aji Notonegoro, mantan artis yang bertobat. Ada Bapak Pendeta Junaidi Salat yang bertobat juga, dia memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu stay terus di channel Betani Jakarta. Ajak kawan-kawan Bapak Ibu untuk mendengar pengajaran serta kesaksian yang menguatkan kita semua. Amin. Haleluya. Itu saja dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum kita tutup acara kita berdoa lagi kepada Tuhan, karena Dialah yang punya semesta dan yang mempunyai diri kita. Saya undang Ibu Vera untuk berdoa bersama kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus yang manis dalam hati kami. Kami sudah selesaikan apa yang Kau ingin Kau sampaikan, karena setiap pemberitaan firman Tuhan sesuai firman Tuhan katakan bahwa Engkau yang pilih firman-Mu untuk diberitakan oleh siapa Tuhan. Mari Roh Kudus yang manis, kami bersuka cita kalau kami dikenan oleh Engkau Tuhan. Banyak yang mau tapi Engkau tidak berkenan. Kalau kami sudah dikenan, biarlah yang lain juga Tuhan. Nanti setelah ini dengar banyak cerita-cerita Tuhan mengenai dimensi roh, maka juga dikenan oleh Tuhan. Karena mereka belum tahu yang tidak terlihat, membohongi diri sendiri, menipu diri sendiri. Tapi Tuhan mau kita boleh kudus seperti Engkau kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Ada perkara-perkara yang kesaksian boleh diceritakan di kolom komentar, dan kami menunggu Tuhan. Biar sungguh-sungguh bukan kami saja yang mengalami, tapi semua jemaat-Mu, semua ciptaan-Mu mendengar dan dapat firman yang kuat dan dahsyat bahwa Engkau adalah pemilik sorga ini, dan kami berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kristen bukan agama Tuhan, tapi satu pertemuan yang indah dengan Engkau. Bukan kata orang, kata kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Sampai jumpa kembali di channel-channel dan video kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.